Perkenalkan, nama saya Arafatus Seka sebagai pembicara pertama dari kelompok A. Identifikasi isu hukum yang muncul adalah apakah penerapan sertifikat elektronik oleh pemerintah dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan keamanan data, pertahanan, serta memperbaiki pelayanan publik dibandingkan sertifikat tanah konvensional berbentuk fisik. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa kita sebut dengan UU-PA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa kita sebut ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. 3. Argumentasi hukum. Saya mendukung penerapan sertifikat elektronik karena merupakan bentuk modernisasi sistem pertahanan yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan prinsip pelayanan publik yang efektif. Sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat konvensional karena diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan dilengkapi sistem autentikasi elektronik. Selain itu, sertifikat elektronik dapat mengurangi resiko kehilangan, kerusakan, pemalsuan, dan publikasi dokumen yang sering terjadi pada sertifikat fisik. Data pertahanan tersimpan dalam sistem digital yang lebih mudah diawasi dan diverifikasi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dari sisi administrasi, sertifikat elektronik juga mempercepat proses pelayanan pertahanan, mengurangi penggunaan kertas, serta mewujudkan terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Solusi atau rekomendasi yang saya sampaikan adalah agar penerapan sertifikat elektronik berjalan optimal, pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan cyber untuk mencegah peretasan dan kebocoran data, melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan sertifikat elektronik, menyediakan mekanisme pemulihan data backup sistem yang andal apabila terjadi gangguan sistem, meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi sumber daya manusia di lingkungan ATR atau BPN. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ruli Aufa dengan NIM 039. Saya berada di posisi kontra terhadap pengembangan sertifikat elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data pertanahan. Ada 4 poin utama yang menjadi landasan argumen saya, yaitu yang pertama, dari segi isu hukum. Kita tidak bisa menutup mata bahwa digitalisasi membawa ancaman keamanan siber yang nyata, seperti peretasan, ransomware, hingga kebocoran data. Kebijakan ini juga mengakibatkan hilangnya kendali fisik masyarakat atas bukti hak miliknya. Lebih jauh lagi, ada potensi eksklusi digital yang menciptakan ketidakadilan hukum, khususnya bagi masyarakat di daerah pelosok atau lansia yang masih gagap teknologi. Yang kedua, dasar hukum. Ada 3. Yang pertama, Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Yang kedua, Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Yang ketiga, Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Yang ketiga, masuk pada argumentasi hukum. Meskipun bertujuan untuk efisiensi, sentralisasi pangkalan data pertanahan ini justru menciptakan single point of failure atau titik kegagalan tunggal. Mengacu pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP, pemerintah selaku penyelenggara dibebani tanggung jawab penuh atas keamanan data. Jika terjadi peretasan tingkat tinggi seperti kasus Pusat Data Nasional atau PDN di tahun 2024 dan serangan siber yang merusak atau memanipulasi database kepemilikan tanah, masyarakat akan berada di posisi hukum yang sangat lemah untuk membuktikan haknya. Karena mereka tidak lagi memegang dokumen fisik orisinal, warga negara terancam kehilangan
tisah harta bendanya yang bermuara pada hilangnya perlindungan konstitusional sesuai pada pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ada ancaman sosiologis yang serius, yaitu masyarakat pelosok yang gaptek sangat rentan menjadi korban social engineering atau penipuan. Mereka bisa dengan mudah diperdaya untuk menyerahkan kode OTP atau akses ke akun tanah mereka kepada pihak ketiga yang berniat jahat, yang berujung pada peralihan hak secara ilegal. Yang keempat, solusi atau rekomendasi ada 3. Yang pertama, penerapan sistem hibrid. Pemerintah wajib memberlakukan sistem hibrid untuk jangka panjang. Dokumen fisik atau warkah harus tetap diterbitkan dan diakui sebagai backup sekunder bagi masyarakat yang memintanya. Yang kedua, infrastruktur pusat pemulihan bencana. Keamanan Kementerian ATR atau BPN wajib memiliki Disaster Recovery Center yang berlapis serta diaudit secara independen dan rutin. Yang terakhir, instrumen kompensasi ganti rugi. Perlu dibuat instrumen hukum yang tegas mengenai mekanisme kompensasi ganti rugi penuh dari negara apabila terjadi sengketa lahan yang murni disebabkan oleh kebocoran, kelalaian, atau kegagalan sistem elektronik pemerintah. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati, NIM 012. Sertifikat elektronik menjadi ancaman baru pandangan kontra. Identifikasi isu hukum. Penggunaan sertifikat elektronik menimbulkan isu hukum terkait perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, hak privasi masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara sertifikat apabila terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan identitas digital. Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022. Argumentasi hukum. Sertifikat elektronik dapat meningkatkan efisien dan keamanan transaksi digital, tetapi juga menimbulkan risiko kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan identitas jika sistem keamanannya tidak memadai. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan pelindungan data pribadi, keamanan cyber, dan pengawasan yang efektif agar hak privasi masyarakat tetap terlindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, meningkatnya penggunaan sertifikat elektronik menyebabkan semakin banyak data masyarakat tersimpan dalam sistem digital yang rentan terhadap serangan cyber. Apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, masyarakat dapat mengalami kerugian baik secara material maupun non-material. Solusi dan rekomendasi. 1. Pemerintah harus memperkuat sistem keamanan cyber melalui audit keamanan secara berkala dan penerapan standar keamanan internasional. 2. Penyelenggara sertifikat elektronik harus menerapkan prinsip perlindungan data pribadi secara ketat sesuai UU Perlindungan Data Pribadi. 3. Perlu mekanisme pertanggungjawaban yang jelas apabila terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan sertifikat elektronik. Dan pemerintah harus meningkatkan literasi digital masyarakat agar pengguna memahami cara penggunaan sertifikat elektronik secara aman. Perkenalkan, saya Kiara Yulianisi dengan NIM 2024-20056. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pandangan pro
sertifikat elektronik menjadi solusi baru. Yang pertama ada identifikasi hukum. Isu utamanya berfokus pada keabsahan, kekuatan pembuktian, dan jaminan kepastian hukum dokumen elektronik dalam melindungi hak milik masyarakat dari ancaman sengketa, tumpang tindih tanah, dan praktik mafia tanah. Yang kedua ada dasar hukum. Yang pertama pasal 19 UU PA nomor 5 tahun 1960 tentang pendaftaran tanah. Yang kedua pasal 5 UU ITE tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Yang ketiga ada PP nomor 18 tahun 2021. Yang keempat Perma ATR atau BPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik. Yang ketiga ada argumentasi hukum. Secara yuridis, sertifikat elektronik memiliki kedudukan dan kekuatan pembuktian yang setara dengan warta fisik. Penggunaan tanda tangan elektronik, tersertifikasi, dan kriptografi memastikan dokumen ini otentik dan menutup celah pemalsuan. Selain itu, pangkalan data terpusat menghilangkan risiko hilangnya bukti kepemilikan akibat bencana atau kelalaian. Yang keempat, solusi atau rekomendasi. Pemerintah wajib memperkuat postur keamanan cyber dan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP untuk mencegah perentesan. Selain itu, mutlak diperlukan sosialisasi masif kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta presisi tinggi saat memetakan warkah fisik lama ke format elektronik, agar tidak memicu sengketa batas lahan di kemudian hari. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aprilia, NIM 014, ingin menyampaikan pendapat mengenai sertifikat elektronik menjadi solusi baru dalam pandangan Pro. Yang pertama, identifikasi isu hukum. Apakah penggunaan sertifikat elektronik dalam sistem pencatatan, keabsahan, dan keamanan data telah memiliki landasan hukum yang cukup? Dan apakah implementasinya sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta perlindungan data pribadi? 2. Dasar hukum yang digunakan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. 4. Peraturan ATR atau Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. 3. Argumentasi hukum. Menurut pendapat saya, kehadiran sertifikat elektronik didukung oleh argumentasi hukum yang sangat solid, karena UU ITE telah menjamin bahwa dokumen digital merupakan alat bukti yang sah dan setara dengan dokumen fisik di mata hukum. Sistem ini secara efektif mampu mencegah praktik mafia tanah dan penerbitan sertifikat ganda melalui penggunaan tanda tangan elektronik bersertifikat serta pengamanan kriptografi dari BSSN yang membuat data mustahil untuk dipalsukan atau direkayasa. Selain itu, penyimpanan data terpusat berbasis digital ini memberikan jaminan perlindungan mutlak bagi hak kepemilikan masyarakat dari risiko hilang atau hancurnya dokumen akibat bencana alam, sehingga kepastian dan perlindungan hukum dapat terwujud secara maksimal. 4. Solusi atau rekomendasi. Penerapan sertifikat elektronik harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur keamanan siber, bekerja sama dengan BSSN dan Kominfo, serta penyiapan sistem backup data berlapis untuk menjamin data tidak bocor atau hilang saat terjadi gangguan. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi masif untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan aplikasi resmi, serta melakukan sinkronasi data lintas sektor, seperti Dukcapil dan Ditjen Pajak, guna memastikan validasi identitas pemilik dan meminimalisir sengketa. Perkenalkan, nama saya Elsa Mutiara dengan NIM 011. Di sini saya akan memberikan pandangan pro saya tentang sertifikat elektronik menjadi solusi baru. Yang pertama itu ada identifikasi isu hukum. Penerapan sertifikat elektronik menimbulkan isu mengenai keabsahan dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah secara digital. Yang kedua, dasar hukum yang digunakan. Yang pertama ada pasal 19
19 UU PA atau UU nomor 5 tahun 1960. Yang kedua ada UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan UU nomor 1 tahun 2024. Yang ketiga ada PP nomor 18 tahun 2021. Keempat itu Permen ATR atau BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Yang ketiga itu argumentasi hukum. Menurut saya, sertifikat elektronik merupakan solusi baru yang mendukung modernisasi pelayanan pertanahan di Indonesia. Keberadaan sertifikat elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui oleh peraturan perundang-undangan. UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat dalam bentuk fisik. Selain itu, sistem elektronik memungkinkan data pertanahan tersimpan secara terintegrasi dan mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, maupun pemalsuan sertifikat yang sering terjadi pada dokumen konvensional. Digitalisasi juga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik karena proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh semua masyarakat. Dengan adanya teknologi keamanan seperti enskripsi dan tanda tangan elektronik tersertifikasi, perlindungan terhadap data dan hak pemilik tanah dapat dilakukan secara lebih optimal. Yang keempat itu solusi dan rekomendasi. Untuk memastikan keberhasilan penerapan sertifikat elektronik, pemerintah perlu memperkuat keamanan cyber, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan data yang efektif agar penerapan sertifikat elektronik berjalan dengan optimal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vina Sabila Rizky, NIM 2024-224. Di sini saya akan menyampaikan pandangan kontra dari penerbitan sertifikat elektronik sehingga menjadi ancaman baru dalam hal pendaftaran tanah. Yang pertama ada isu hukum, yakni penerapan sertifikat elektronik memicu kerapuhan kepastian hukum akibat risiko tumpang tindih atau sertifikat ganda antara fisik lama dan elektronik yang baru pada bidang tanah yang sama. Kerawanan cyber juga mengancam melalui potensi peretasan, pemalsuan QR Code, dan manipulasi data. Isu ini diperparah oleh disharmoni regulasi di mana Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2023 secara hierarki normatif tidak setara dan tidak boleh menyimpangi PP nomor 24 tahun 1997. Kedua, dasar hukum yang digunakan yakni adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang UPA, PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Permen ATR BPN nomor 1 tahun 2021 dan nomor 3 tahun 2023, UU ITE nomor 1 tahun 2024 dan Undang-Undang PDB nomor 27 tahun 2022. Yang ketiga ada argumentasi hukum, yakni sistem ini dinilai prematur dan mengancam hak keperdataan karena yang pertama, kebocoran data akibat sistem cyber BPN yang belum aman merupakan kegagalan pemenuhan kewajiban konstitusional pasal 19 UU PA. Yang kedua, terdapat kekosongan hukum dalam Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2023 mengenai pertanggungjawaban hukum jika data rusak atau hilang serta ketiadaan hukum waris digital. Selanjutnya, digitalisasi di atas data yang belum tervalidasi justru mengabadikan sengketa, di mana data KPA menunjukkan konflik agrarian nasional melonjak 21% di tahun 2024. Dan yang terakhir ada saran dan rekomendasi, yaitu yang pertama menaikkan level regulasi ke tingkat PP atau undang-undang untuk mengatur tanggung jawab hukum BPN dan mekanisme ganti rugi data. Yang kedua, melakukan audit cyber berkala secara independen serta kewajiban notifikasi publik jika terjadi peretasan sesuai pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Yang ketiga, memberlakukan moratorium penarikan sertifikat fisik sebelum infrastruktur digital merata termasuk daerah 3T dan validasi data rampung. Yang keempat, menerbitkan regulasi khusus prosedur elektronik digital serta sistem backup